Hai semua, berikut ini beberapa settingan wajib yang bisa dilakukan di HP Infinix, terutama HP Infinix yang baru dibeli ya. Pastikan teman-teman simak video ini sampai akhir karena saya akan membahas beberapa settingan yang mungkin bisa berguna dan bisa teman-teman manfaatkan di HP Infinix kalian. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke pembahasannya. Langsung saja kita masuk ke settingan yang pertama. Nah, biasanya apabila saya baru beli HP Infinix itu saya akan menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan. Karena apabila HP baru itu memang banyak sekali aplikasi bawaan yang mungkin tidak dibutuhkan daripada memakan ruang penyimpanan HP kita, alangkah baiknya dihapus saja ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya contohkan untuk cara menghapusnya cukup mudah sekali. Kalian tinggal klik dan tahan di bagian aplikasinya, lalu pilih copot pemasangan. Lalu klik OK. Nah, untuk aplikasi sistem itu biasanya tidak bisa dilakukan penghapusan atau copot pemasangan ya teman-teman ya. Misalnya jam. Nah, tidak ada opsi untuk copot pemasangan ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dihapus dari layar aplikasi saja. Cuman untuk aplikasi sistem saya sarankan agar tidak dihapus. Nah, kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya. Biasanya saya akan mengatur tampilan dan widget. Nah, biasanya di sini untuk tampilannya ini bisa jadi berantakan ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur tampilannya. Jadi kalian bisa memunculkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan. Nah, misalnya di sini saya sering menggunakan YouTube. Jadi di sini YouTube ini kan di bagian ini digabungkan di bagian aplikasi-aplikasi Google. Jadi kita keluarkan dari sini. Nah, kita atur saja. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa atur ini tampilan apabila terlalu besar, kalian bisa kecilkan ya. Nah, di sini teman-teman bisa kecilkan. Nah, klik dan tahan lalu klik menyusut. Nah, kemudian teman-teman bisa pindahkan aplikasi-aplikasi ini di bagian atas ya, teman-teman ya. Nah, kalian atur saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian untuk ukuran ini teman-teman juga bisa atur ya, mau berapa aplikasi ke samping, kemudian ke bawahnya berapa aplikasi. Nah, caranya kalian tinggal klik dan tahan, lalu pilih pengaturan, kemudian di sini pilih tampilan. Nah, lalu selanjutnya teman-teman silahkan klik di bagian yang ini, isi desktop. Nah, ini kalian bisa atur mau berapa aplikasi ke samping dan ke bawah ya. Kemudian di sini ada kolom icon dalam folder juga. Lalu di sini di bagian atas kalian juga bisa mengatur untuk ukuran icon aplikasinya ya. Nah, bisa besar dan bisa kecil. Nah, kemudian di bagian bawahnya juga ada settingan lain, teman-teman bisa pelajari ya. Nah, kemudian di bagian yang ini biasanya ada Google Discover seperti ini. Apabila teman-teman tidak suka atau teman-teman merasa mengganggu, kalian bisa hilangkan saja. Caranya cukup mudah, kalian klik dan tahan di bagian home screen di bagian layar yang kosong, lalu pilih pengaturan. Selanjutnya di sini teman-teman silahkan klik di bagian lainnya. Lalu di sini yang layar 0 ini kalian nonaktifkan saja, lalu klik OK. Nah, sekarang kita coba. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman ya. Kemudian untuk model ini, pengguliran ke samping ini teman-teman juga bisa atur ya. Nah, di bagian yang tadi juga, yaitu di bagian pengaturan, kemudian tampilan, lalu yang ini efek membalik halaman, kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kemudian saya juga akan memunculkan widget ya. Nah, biasanya untuk widget jam seperti ini itu tidak ada ya, jadi kita bisa tampilkan di bagian home screen-nya. Lalu kita klik aja, tahan seperti ini sampai muncul lagi di bagian bawah ini, lalu pilih widget. Kemudian di sini kalian cari aja jam, kalau nggak ada di sini pilih di bagian alat sistem. Nah, kalian juga bisa tambahkan cuaca, kemudian ini ada jam, kemudian ada pembersih. Nah, lalu kita pilih tambahkan ke desktop, maka dia akan muncul ke layar home screen kita ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya. Biasanya saya akan masuk ke pusat kontrol ya. Nah, di sini banyak sekali menu-menu yang biasa sering kita gunakan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengurutkan menu-menu ini sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi kita urutkan aja menu-menu yang sering kita gunakan ke bagian atas ya, agar lebih mudah dalam menggunanya atau mengaksesnya. Jadi nggak perlu cek ke bawah lagi, langsung aja di bagian atas.
Nah, caranya cukup mudah, teman-teman. Klik di bagian titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih edit tombol pintasan. Nah, di sini teman-teman bisa atur ya. Nah, misalnya teman-teman sering menggunakan pindai kode QR, kalian klik dan tahan, lalu geser aja ke bagian atas ya. Nah, kemudian di sini apabila untuk fitur-fitur yang jarang digunakan, teman-teman bisa nonaktifkan atau dihilangkan saja ya. Nah, di sini kalian klik kurang. Nah, di sini kalian klik kurang aja. Nah, kalau ini yang NFC sering digunakan, kalian pindahkan ke atas. Nah, kemudian di bagian bawah ini teman-teman juga bisa atur ya, teman-teman ya. Nah, di sini banyak juga menu-menu yang mungkin bisa kalian gunakan juga. Nah, kalau ada menu-menu yang kalian butuhkan di sini, teman-teman tinggal klik aja di bagian tambah, maka dia akan berpindah ke bagian atasnya ya. Jadi kita keluar. Nah, di sini sudah diatur sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi penggunaannya menjadi lebih gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya. Biasanya saya akan menyeting waktu layar ya, teman-teman ya. Nah, jadi di HP Infinix biasanya itu kalau baru dibeli, waktu layarnya itu sangat cepat sekali untuk mengunci layar ya. Jadi teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Langsung saja kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini teman-teman silahkan gulir, lalu pilih di bagian layar dan kecerahan. Nah, kemudian di sini kalian gulir lagi. Ini ada yang namanya waktu tunggu layar. Nah, biasanya dia itu 15 detik atau 30 detik aja ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kalian yang kalian butuhkan. Paling lama ada 30 menit ya. Biasanya saya pilih yang 50 menit 10 menit untuk lebih lama ya, karena membuat tutorial. Jadi teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya. Nah, biasanya saya akan mengaktifkan yang namanya kunci layar ya, teman-teman ya. Nah, jadi HP kita itu menjadi lebih aman ya. Nah, di sini saya sudah aktifkan tadi. Nah, jadi tidak semua orang bisa mengakses HP kita. Jadi HP kita itu privasinya lebih aman dan lebih terjaga ya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya, teman-teman masuk ke pengaturan, lalu di sini kalian pilih di bagian keamanan. Lalu di sini ada kunci layar ya, kalian aktifkan aja kunci layar kalian. Di sini ada beberapa pilihan, ada pola, pin, dan kata sandi. Untuk yang di atas ini tidak ada dan digeser ini sebenarnya tidak menggunakan kunci ya. Kemudian bisa aktifkan juga sidik jari dan yang lainnya ya. Nah, wajib sekali untuk teman-teman aktifkan agar HP-nya lebih aman ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan fitur andalan saya, yaitu adalah ketuk 2 kali ya, teman-teman ya. Saya sering sekali menggunakan fitur ini karena saya nggak mau repot-repot menekan tombol power untuk membuka layar yang sedang terkunci ya. Jadi saya mengetuk 2 kali untuk mengunci layarnya ataupun membuka layar yang sedang gelap menjadi kuncinya jadi terbuka ya. Nah, di sini teman-teman untuk mengaktifkannya kalian masuk aja ke pengaturan, lalu di sini kalian gulir ke bawah. Lalu pilih di bagian fitur spesial. Nah, di sini kalian gulir lagi, kemudian pilih di bagian tindakan dan gestur. Lalu di sini teman-teman silahkan klik di bagian mengetuk nyala. Nah, yang ini teman-teman silahkan aktifkan. Di sini kalian bisa mengetuk 2 kali di bagian home screen di layar yang kosong untuk mengunci HP kalian ataupun untuk menyalakan HP-nya ya, tanpa perlu pakai tombol ini lagi. Nah, nggak zaman lagi ya teman-teman ya, itu zaman jadul. Nah, kemudian di bagian bawah ini juga ada angkat untuk membangunkan ya. Nah, seperti ini tutorialnya. Apabila layarnya sedang terkunci, kalian angkat, itu nanti dia langsung membuka layarnya ya, teman-teman ya. Misalnya seperti ini terkunci, jadi kita angkat, maka layarnya sudah menyala lagi dan bisa kita buka kuncinya. Oke, sekarang teman-teman kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya adalah mulai cepat atau pintasan cepat. Nah, di sini saya contohkan seperti ini. Nah, langsung membuka kamera ya, teman-teman ya. Nah, fitur ini sangat bermanfaat sekali menurut saya, apalagi apabila teman-teman membutuhkan waktu yang cepat untuk mengakses kamera ya. Jadi nggak perlu harus membuka kunci dan lainnya. Kalian tinggal pakai aja yang namanya pintasan cepat atau mulai cepat ini. Kalian bisa membuka WhatsApp,
kemudian teman-teman bisa membuka senter, kemudian bisa membuka kamera ya. Nah, WhatsApp tadi saya nonaktifkan, jadi di sini kamera aja. Nah, sudah membuka kamera ya. Jadi sangat bermanfaat sekali fitur ini. Teman-teman bisa aktifkan di bagian pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan pilih fitur spesial. Lalu di bawahnya ini ada yang namanya tindakan dan gestur. Kalian klik aja di bagian mulai cepat. Nah, ini teman-teman aktifkan di bagian mulai cepat. Nah, di sini ada huruf-huruf yang bisa kita coret pada saat layar kita terkunci. Nah, ini ada WhatsApp. Nah, kalian bisa beralih juga ke alat-alat seperti senter dan lainnya. Kemudian bisa mengubah aplikasi juga ya. Nah, di sini saya pilih yang W ini WhatsApp ya. Yang bagian bawah ini teman-teman juga bisa setting ya. Nah, sekarang kita contohkan untuk menggunakan membuka WhatsApp lebih cepat ya. Nah, jadi kita pada saat layar terkunci seperti ini, teman-teman tinggal tulis aja huruf W. Nah, langsung membuka WhatsApp ya teman-teman ya. Nah, jadi cepat sekali, nggak perlu kita ribet-ribet membuka kunci terlebih dahulu ya. Langsung aja ditulis hurufnya, jadi langsung terbuka aplikasinya sesuai yang kita inginkan. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya adalah yaitu yang namanya navigasi gestur. Nah, bagi teman-teman yang tidak suka ada navigasi tombol seperti ini agar layarnya menjadi lebih penuh, teman-teman bisa mengaktifkan navigasi gestur ya. Nah, untuk mengaktifkannya caranya cukup mudah sekali. Kalian masuk aja ke pengaturan. Lalu di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah, pilih di bagian sistem, kemudian pilih di bagian navigasi sistem, kemudian di atasnya ini ada yang namanya navigasi gestur. Nah, kalian aktifkan aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk tombol navigasinya sudah menghilang ya. Nah, untuk cara penggunaannya ada di sini, ini ada tutorialnya, cukup mudah sekali ya teman-teman ya. Untuk kembali atau back, teman-teman bisa usap dari kiri ataupun dari kanan. Nah, seandainya teman-teman ingin ke home screen atau tombol home, kalian tinggal usap aja dari bawah ke atas. Nah, seperti itu. Seandainya teman-teman ingin menampilkan recent up, teman-teman tinggal usap aja di bagian bawah ke atas tapi dengan cara ditahan. Nah, seperti itu maka akan menampilkan recent up. Cara penggunaannya cukup mudah sekali ya. Oke, kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya. Nah, settingan selanjutnya adalah yaitu kita bisa menggunakan aplikasi ganda. Di sini teman-teman bisa lihat ada dua aplikasi WhatsApp, ini yang asli, kemudian di bawahnya ini adalah hasil cloning atau hasil gandanya ya. Jadi di satu HP teman-teman bisa menggunakan dua aplikasi sekaligus. Misalnya di aplikasi Instagram, teman-teman bisa gunakan aplikasi Instagram kalian untuk akun yang bisnis. Kemudian bisa juga untuk akun pribadi, jadi nggak perlu membeli dua HP ya, cukup satu HP aja. Nah, untuk mengaktifkannya teman-teman masuk ke pengaturan, kemudian di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah, lalu pilih di bagian fitur spesial. Nah, lalu di sini teman-teman bisa lihat di bagian yang namanya X-Clone. Nah, di sini aplikasi yang mendukung akan muncul di bagian ini ya teman-teman ya. Karena di HP Infinix ini memang tidak semua aplikasi bisa kita gandakan, hanya aplikasi-aplikasi yang mendukung saja yang bisa kita gandakan. Biasanya itu adalah aplikasi sosial media atau aplikasi berkirim pesan ya, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, dan lainnya. Jadi untuk menggandakan aplikasi ini cukup mudah sekali, teman-teman tinggal klik aja di bagian yang ini sampai dia berwarna hijau, itu artinya sudah berhasil digandakan atau di cloning ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di bagian home screen ini atau di layar aplikasi, maka akan muncul dua aplikasi yang sama. Perbedaannya di sini ya, ada logonya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya, yaitu adalah suara dan getaran. Nah, biasanya itu di HP Infinix ada suara seperti ini ya, ataupun getaran pada saat kita menekan tempat tertentu. Jadi kalau teman-teman tidak suka ada suara-suara seperti ini, teman-teman bisa menghilangkannya ya. Cukup mudah sekali caranya. Teman-teman langsung aja masuk ke pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan pilih di bagian suara dan getaran. Lalu di sini teman-teman bisa mengatur untuk volume media, alarm, nada dering, dan pemberitahuan atau notifikasinya. Kemudian di sini teman-teman juga bisa ubah nada deringnya ya. Kalian coba aja mau yang mana.
Nah, bisa nada dering SIM 1 dan SIM 2 apabila kalian menggunakan dua kartu ya. Kemudian ada suara notifikasi juga bisa diubah. Kemudian yang ini untuk sentuhan, ini dia, kalian bisa nonaktifkan di sini untuk getar sentuhannya. Kemudian untuk suara yang tadi itu di tombol nomor itu kalian bisa klik di bagian opsi lanjutan. Nah, ini dia nada tombol nomor, kalian nonaktifkan aja. Kemudian suara sentuhan kalian bisa nonaktifkan aja jika teman-teman mau ya. Nah, jadi kita coba untuk tes lagi di bagian yang tadi. Nah, di bagian panggilan sekarang kita coba tekan nomornya. Nah, teman-teman bisa lihat sudah tidak ada bunyi lagi ya. Nah, sekarang kita masuk untuk settingan yang terakhir, yaitu adalah mode game. Nah, untuk settingan ini wajib sekali bagi teman-teman yang suka main game ya. Jadi langsung saja teman-teman kita masuk ke pengaturan. Lalu di sini teman-teman silakan klik di bagian yang namanya fitur spesial. Lalu di sini kalian pilih di bagian mode game. Nah, yang ini kalian aktifkan. Di bagian ini mode gamenya diaktifkan. Kemudian di sini nanti kalian bisa atur juga metode notifikasinya. Nah, kemudian yang bagian yang ada yang cukup penting yaitu di bagian ini manajemen game. Nah, teman-teman harus pilih game-game apa saja yang ingin teman-teman aktifkan mode gamenya ya. Kalau tidak kalian aktifkan maka tidak akan bisa digunakan ya. Nah, setelah kalian aktifkan, kalian bisa mencoba untuk bermain game tersebut. Nanti di bagian panel notifikasi, di bagian panel samping itu kalian tinggal usapkan aja ya. Jadi itu bisa digunakan. Nah, ini ada pengisian daya bypass juga, kalian bisa aktifkan juga pada saat kalian bermain game ya. Jadi bisa sambil ngecas sambil main game. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa settingan yang bisa dilakukan di HP Infinix. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.